Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal mukarram wal muhtaram, para bapak, para jamaah, para thalabah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Abuya Kiai Haji Hamzah Hamdani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan, panjang umur, dimurahkan rezekinya dan semua hajatnya mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para asatidzah, para hujaj, para tokoh masyarakat yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur tentunya marilah selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan juga anugerah yang telah diberikan kepada kita semua. Terutama alhamdulillah kita masih diberikan ni'matul iman wal islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat kesempatan, nikmat panjang umur, dan juga alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, yang mana alhamdulillah pada setiap Ramadan kita semua, khususnya jamaah Pondok Pesantren Darul Mustafa, berkumpul di tempat-tempat yang mulia, diajak oleh guru kita untuk bermunajat, untuk bermujahadah. Bagian daripada mujahadah kita bagi para santri agar mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat bagi kita semua tentunya, agar segala hajat kita, keinginan kita semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tentunya marilah selalu kita haturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, yakni Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para pengikut-pengikut beliau, dan mudah-mudahan kita semua termasuk daripada umat beliau yang kelak mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah thalabah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan tahun ini Al-Bakir mendapatkan tugas seperti biasa untuk membahas tafsir dari surat Al-A'la dan surat-surat pendek yang ada di dalam Al-Quran, khususnya juz 30. Pada kesempatan ini kita akan sedikit membahas tentang surat Al-A'la, yang artinya adalah yang maha tinggi. Tinggi dalam kedudukannya, bukan tinggi dalam tempatnya. Poin penting yang ada di dalam surat Al-A'la ini, yang pertama adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk selalu mensucikan baik zatnya Allah, sifatnya Allah, perbuatannya Allah, hukumnya Allah, dan lain sebagainya pada hal-hal yang tidak pantas untuk kita nisbatkan kepada Allah. Poin yang kedua di dalam surat Al-A'la ini adalah membahas tentang sistem dan program serta pengaturan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh alam raya ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat sistem dan juga pengaturan yang begitu luar biasa
Maka tugas kita adalah untuk selalu berusaha mensucikannya. Kemudian poin yang ketiga di dalam surat Al-A'la ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan penghiburan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan poin selanjutnya adalah kebahagiaan dan orang-orang yang celaka Allah Subhanahu wa taala itu semua telah dijelaskan di dalam kitab-kitab nabi-nabi terdahulu. Maka pada pembahasan yang pertama, surat Al-A'la ini adalah bagian dari surat Makkiyah, yakni surat-surat yang diturunkan di kota Mekah. Wa ayatuha, sedangkan ayatnya ini ada 19 ayat. Wa minha, dan sebagian ayat-ayat A'la, surat Al-A'la ini termasuk surat-surat yang pertama diturunkan. Sebagian ulama mengatakan diturunkan surat yang ketujuh, dan di dalam Al-Quran terletak pada bagian ke-87 di dalam surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'la ini mengawali ucapannya dengan fi'il amr, yakni perintah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbih, sabbaha, yang artinya adalah sucikanlah olehmu. Al-amru in kana li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa anal murad minhu al-ummu. Walaupun secara redaksi perintah di dalam ayat tersebut ini diarahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun yang dimaksud dari perintah di sini adalah bermakna umum, berlaku untuk semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada semua hambanya untuk selalu mensucikannya. Sabbih hisma rabbikal. Sebagian ulama, lafaz al-ismu ini merupakan lafaz atau kalimat zaidah, tambahan. Berarti yang artinya adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan, bahkan mensucikan namanya dengan tidak menyebut namanya kecuali dengan nama-nama yang telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Walillahi asma'ul husna fad'uhu biha. Tidak seperti orang-orang kafir Quraisy, mereka menamakan Tuhan-Tuhan mereka dengan julukan. Ada yang namanya berhala Al-Uzza, Walat. Tapi Allah Subhanahu wa taala melarang kita menamakan atau menjuluki Allah dengan nama kecuali dengan nama-nama yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an yang berjumlah 99 nama. Sabbihisma rabbik. Di dalam dikatakan ai nazzahu rabbak a'taqidu annahu munazzahun an kulli ma la yaqidu bihi ma la yaliku bihi, yakni kita diperintahkan untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang dibersihkan, zat yang disucikan dari setiap perkara-perkara yang tidak pantas baginya, fi dzatihi wa sifatihi wa asma'ihi wa af'alihi wa ahkamihi, baik dalam sifatnya, zatnya, namanya, perbuatannya, dan hukum-hukumnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak boleh kita menisbatkan sesuatu kepada Allah kepada hal yang menurut kita pantas. Bima la yaliku bihi au yaliku bihi,
mensucikan zat Allah, mensucikan nama Allah, mensucikan perbuatan Allah, mensucikan hukum Allah dari yang tidak pantas untuknya, bahkan yang pantas menurut kita. Karena kita adalah makhluk yang terbatas, tidak mungkin kita bisa menjangkau kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil contoh, seorang anak yang baru tingkatan sekolah dasar, ketika menisbatkan gurunya yang bergelar S2 misalkan, mungkin menurut anak tersebut ketika gurunya dinisbatkan dengan sifat A, dengan nama A, dengan gelar A, dengan keadaan A, menurut anak tersebut pantas. Tetapi menurut orang-orang dewasa tentunya hal tersebut tidaklah pantas. Maka Allah memerintahkan kita untuk mensucikan baik zatnya, sifatnya, perbuatannya, namanya, hukumnya dari hal-hal yang tidak pantas baginya, bahkan yang pantas baginya menurut pandangan kita, karena pandangan kita adalah terbatas, sedangkan Allah zat yang tidak terbatas. Sabbihisma rabbikal a'la, yang maha tinggi, tinggi di dalam kedudukannya, bukan tinggi di dalam tempatnya. Maka tidak boleh kita menisbatkan Allah zat yang kedudukannya tinggi berada di duduk di tempat yang tinggi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan di dalam surat Al-A'la ini dengan penegasan bahwa Dia adalah zat yang menciptakan. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa, yang telah menciptakan. Khalaqa ini merupakan fi'lun muta'addiyun, fi'il yang membutuhkan kepada objek. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini tidak menyebutkan objeknya, berarti mengandung makna bahwa Dialah zat yang menciptakan kulla syai'in, pada semua segala sesuatu. Alladzi khalaqa fasawwa, dan kemudian Dia adalah zat yang menyempurnakan dari ciptaannya. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sempurna. Tentunya ini semua sempurna dengan tujuannya. Tidak ada ciptaan Allah yang tidak sempurna. Semua ciptaan Allah itu sempurna. Alladzi khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan dan menyempurnakan. Bahkan di dalam ayat lain dikatakan alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu, Dialah zat yang memperindah segala sesuatu di dalam penciptaannya. Manusia diciptakan dengan sempurna, sempurna sebagai fungsinya menjadi khalifah di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat dengan sempurna, sempurna dengan tugasnya untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah menciptakan iblis dengan sempurna, sempurna dengan tugasnya untuk menggoda dan juga menjerumuskan umat manusia menuju jurang api neraka. Semua ciptaan Allah ciptakan dalam keadaan sempurna. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara, dan Dialah zat yang telah memberikan ukuran kadar. Semua ciptaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan ini memiliki kadar dan ukuran masing-masing. Burung Allah ciptakan dengan sayapnya sehingga bisa terbang. Manusia Allah ciptakan dengan kaki dan tangannya sehingga bisa beraktivitas dengan tangan dan kakinya. Dan hewan-hewan lain Allah ciptakan dengan sempurna menurut ukurannya. Maka tidak bisa menyamakan antara satu dengan yang lainnya, seperti halnya pisau dan palu. Itu keduanya sempurna. Pisau akan menjadi sempurna ketika pisau itu tajam, baru namanya pisau. Tapi palu itu kalau dia tajam dia tidak akan sempurna. Maka palu itu bentuknya harus apa namanya? Ya gepeng.
Kalau palu itu tajam kayak pisau, yang ada ke tangan kita yang buntung. Maka semua ciptaan Allah sesuai dengan ukurannya. Allah ciptakan sesuai dengan ukurannya. Ikan Allah ciptakan bisa hidup di dalam air. Manusia bisa hidup dengan organ-organ yang Allah ciptakan, semua sesuai dengan kadar dan ukuran Allah Subhanahu wa taala. Fahada, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada semua ciptaannya. Bagaimana kita lihat burung, setiap pagi dia keluar dari sarangnya mencari makan, jauh terbang berkilo-kilo, tapi bisa kembali lagi ke sarangnya. Kucing dengan kaki yang 4 berjalan ya sehingga bisa pulang. Dan kita pun manusia, Allah berikan petunjuk melalui syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinul Islam. Dialah yang telah memberi kadar ukuran, kemudian dia yang telah menunjukkan jalan kepada semua ciptaannya. Walladzi akhraja al-mar'a, dan dialah yang telah mengeluarkan al-mar'a, satu tanah lapang yang biasanya digunakan untuk mengembala hewan-hewan gembala. Di situ ada rumput-rumputan, di situ ada pepohonan dan sebagainya. Alladzi akhrajal mar'a faj'alahu, kemudian Allah jadikan mar'a, rumput-rumputan dan tumbuh-tumbuhan yang ada pada tanah tersebut, husaan ahwa, kering yang kehitam-hitaman. Di sini ada proses sistem yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam ayat yang dikatakan wasyamsu tajri li masdili mustaqarril laha dzalika takdirul, matahari beredar berjalan di tempat peredarannya, dan itu adalah takdir, ukuran keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang berganti malam, pohon tumbuh kemudian mati, hewan, semua itu adalah ketentuan sistem yang telah Allah buat di dalam kehidupan dunia ini. Maka tugas kita adalah sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah zat Tuhanmu dari sifat-sifat kurang yang tidak pantas yang kita sandarkan kepadanya, karena dia zat yang telah mengatur segalanya, yang telah memberikan sistem yang begitu luar biasa di dalam kehidupan, roda kehidupan kita di dunia ini. Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang ganteng, ada yang jelek, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang keriting dan sebagainya. Itu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah berikan petunjuk dan semua ciptakan dengan sepenuh sempurna. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menegaskan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena asbabun nuzul turunnya ayat ini adalah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Beliau selalu mengulang-ulang, tergesa-gesa membaca dari apa yang dibacakan oleh malaikat Jibril, karena beliau takut lupa. Ini kayak santri nih, kalau apalin Quran, naudhamat, kok diulang-ulang. Qala Muhammadun, apa ya, qala Muhammadun huwa banu maliki, qala Muhammadun huwa banu maliki, kan gitu ya kalau ngapalin ya. Diulang-ulang, takut lupa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, sanuqri'uka fala tansa, maka akan aku bacakan kepadamu ya Muhammad, fala tansa, dan engkau tidak akan pernah lupa dari apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhil ayat tadullu alal mu'jizat min wajhain, dan ayat ini menunjukkan tentang kemukjizatan Al-Quran dari dua sisi. Al-awal al-ikhbar min Allah bima yahsulu fil mustaqbal, yaitu informasi berita dari Allah yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Dan yang kedua,
Konuhu yahfadu hadal kitabul adim min ghairi dirasatin wala taqrarin wala yansha'u abadan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan selalu menghafal dari apa yang Allah turunkan dari kitab Al-Qur'an dengan tanpa dirasah, takrar, dan tidak pernah melupakan sama sekali dari apa yang telah Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanuk riuka fala tansa illa masya Allah, kecuali dari apa-apa yang Allah kehendaki. Dalam ayat ini ada warning, peringatan bagi kita. Kenapa Allah tidak menggunakan kalimat illa ma nasya? Di ayat sebelumnya Allah mengatakan sanuk riuka dengan nun yang berfaedah mutakalim al ghair. Bahwa Jibril ini akan membacakan kepadamu ya Muhammad Al-Quran dan kau tidak akan lupa. Tapi selanjutnya Allah katakan illa masya Allah, bukan illa ma nasya. Ini menegaskan bahwa Allah adalah zat yang maha kuasa. Contohnya begini, saya punya toko misalkan, saya katakan bahwa besok saya buka toko saya jam 8 pagi, maka besok saya buka jam 9, boleh nggak? Inilah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak melibatkan malaikat Jibril karena dialah zat yang maha kuasa, mampu untuk melakukan segala sesuatu. Illa masya Allah. Di dalam tafsiran sebagian ulama mengatakan binaskhi tilawatihi wa hukmihi, yakni dengan menghapus bacaan-bacaan yang ada dalam Al-Quran dari ayat-ayat yang dinasah, dan juga hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran dari hukum-hukum yang dinasah. Illa masya Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, dan dialah zat yang maha mengetahui apa-apa yang jelas dan juga yang tersembunyi, baik dari ucapan kita maupun perbuatan kita. Maka janganlah engkau takut lupa ya Muhammad. Penghibur untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan mudahkan engkau lil yusra, kepada hal yang mudah. Ada dua kemudahan yang Allah berikan dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat di dalam doanya Nabi Musa alaihissalam, Rabbishrah li sadri wa yassir li amri. Allah hanya memberikan kemudahan dari urusan Nabi Musa, tetapi Allah memberikan kemudahan kepada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liquwati tamakkunihi al-yusra wa tasarrufi biha, karena mampunya Nabi menguasai kemudahan dan mentasarufkan merealisasikan kemudahan-kemudahan yang telah Allah berikan kepadanya, ya. Dan juga Allah memberikan agama Islam dengan agama yang mudah. Buistu bil hanifiyati as-samha, aku diutus untuk agama yang lurus dan juga agama yang mudah. Nabi Allah berikan kemudahan di dalam kehidupannya, dan Allah turunkan satu agama yang mudah. Ittifaqan baina tabaihi wa dinihi fil yusra was suhulah. Terjadilah kecocokan antara karakter Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kemudahan, dan juga agama yang Allah turunkan kepada Muhammad, agama yang mudah. Maka dalam hadis dikatakan idza khuyira, ketika Nabi diperintahkan untuk memilih bainal amrayn, di antara dua perkara, ikhtar, maka Nabi akan memilih as-suhulah al-yusra. Beliau akan memilih perkara yang paling mudah. Ya, illam yakun
Kalau memang perkara tersebut tidak mengandung unsur maksiat atau dosa, Nabi akan memilih hal yang mudah. Maka ketika kita diberikan rukhsah oleh Allah, contohnya di bulan Ramadan, ya salah satu rukhsah di bulan Ramadan ketika kita safar melebihi dari 2 marhalah, boleh bagi kita untuk tidak berpuasa. Ambil, kan itu rukhsah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama memilih walaupun kita mampu untuk berpuasa, ambil kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Namun sebagian ulama memilih kalau kita mampu, tetap kita diperintahkan untuk berpuasa. Ya, wa nuyassiruka lil yusra. Allah mudahkan engkau kepada hal yang mudah. 2 kemudahan yang Allah berikan kepada Muhammad, diri Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan mudah semuanya, dan agama yang Allah turunkan adalah agama yang mudah. Fadzakir inna fa'atid dzikra, maka berikanlah peringatan. Fadzakir inna fa'atid dzikra, kalau pengingat tersebut bermanfaat, kalau nasihat tersebut bermanfaat. Atau sebagian ulama mengatakan karena innya bermakna karena pengingat itu bermanfaat, ya minimal bermanfaat bagi orang yang memberikan nasihat. Fadzakir inna fa'atid dzikra sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabu al ashqal ladzi yaslan narul kubra. Maka orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, mereka akan selalu mengambil pengingatan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang-orang yang celaka dari orang-orang kufar, mereka akan menjauhi peringatan-peringatan yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadzakir fa inna ma'atid dzikra sayadzakru may yakhsha wa yatajannabul ashqal ladzi yaslan narul kubra, yang mereka semua akan dimasukkan ke dalam neraka kubra, yakni neraka yang di akhirat. Kemudian fadzakir inna ma'atid dzikra sayadzakru may yakhsha wa yatajannabul ashqal ladzi yaslan narul kubra summa la yamutu biha wa la yahya. Mereka orang-orang di neraka enggak hidup enggak mati, hidup segan mati tak mau. Maksudnya apa? Orang kalau di neraka hidupnya itu nggak mati, ya nggak pernah istirahat, selalu disiksa. Mati ya enggak, karena dia akan merasakan yang namanya siksaan. Ya kalau bahasa kita, hidup tak mau, hidup enggan, mati tak mau. Itulah orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhirat nanti hidupnya selalu dalam keadaan siksaan. Hidup tapi tidak merasakan hidup, mati juga tidak merasakan mati. Ya, mati tidak merasakan mati. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Mudah-mudahan ya sedikit dari pembahasan surat Al-A'la ini, lanjutannya bisa lihat di terjemahannya, ya bisa kita ambil pelajaran agar intinya apa yang kita baca di dalam sholat kita bisa meresapi, menghayati makna kandungan dari apa yang kita baca, khususnya yang ini kitab Allah Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.